Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Delila dengan NIM B1B1230024 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya, perlu kita ketahui tentang apa sih ilmu politik itu. Jadi, secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Polis berarti kota yang berstatus negara kota. Pengertian politik yang berkembang di Yunani saat itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Semua ilmu sosial pada dasarnya mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup beserta bekerja sama. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat, yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik, baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik mempelajari tentang negara. Namun bagi ilmu politik, negara merupakan objek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi, negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian masyarakat. Ilmu politik dan ilmu sosiologi adalah dua cabang ilmu sosial yang memiliki banyak kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Meskipun keduanya mempelajari aspek-aspek kehidupan sosial, mereka memiliki fokus pada pendekatan yang berbeda. Meskipun ilmu politik dalam ilmu sosiologi memiliki perbedaan dalam fokus dan pendekatan mereka, keduanya dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana masyarakat beroperasi, bagaimana keputusan politik mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu. Kombinasi dari kedua disiplin ini seringkali dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang realitas sosial dan politik. Yang kedua adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Antropologi mempelajari pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusat pada kekuasaan dan kebijakan dengan memahami struktur sosial pada masyarakat. Ilmu politik dan ilmu antropologi ini adalah dua bidang studi yang berbeda, tetapi mereka memiliki keterkaitan yang signifikan dalam analisis dan pemahaman tentang kebijakan, pemerintahan, dan masyarakat. Nah, meskipun ada keterkaitan antara ilmu politik dan ilmu antropologi, keduanya tetap memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Ilmu politik berfokus pada analisis politik formal dan sistem pemerintahan, sedangkan ilmu antropologi lebih berfokus pada analisis budaya, masyarakat, dan hubungan manusia. Namun, integrasi kedua disiplin dalam penelitian dan analisis dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana politik mempengaruhi budaya dan sebaliknya, serta bagaimana struktur sosial dan budaya memengaruhi kebijakan politik dan tindakan pemerintah. Yang ketiga adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Sejak dahulu, kedua ilmu ini merupakan dua bidang kajian yang penting kontribusinya dan saling mempengaruhi. Sejarah banyak menyumbangkan fakta-fakta masa lampau untuk diolah dan dikembangkan dalam ilmu politik lebih lanjut. Perbedaan antara ahli sejarah dengan politik sebenarnya bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa lampau yang menjadi sasarannya, sedangkan dalam ilmu politik sasarannya lebih ditekankan pada masa sekarang dan ke depan atau future oriented. Maryam Budiarjo. Para ahli ilmu politik selalu tidak puas hanya mencatat fakta-fakta sejarah, sehingga ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik
atau patterns of political behavior, yang dalam batas-batas tertentu memungkinkannya untuk menyusun suatu pola perkembangan masa depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu. Dadang Superdan. Ilmu politik dan ilmu sejarah memiliki hubungan yang erat, dan keduanya saling melengkapi dalam pemahaman tentang dinamika politik dalam konteks sejarah. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu sejarah saling melengkapi, dan keduanya dapat bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana politik telah berkembang dan bagaimana keputusan politik telah membentuk dunia kita saat ini. Sejarah memberikan kerangka waktu dan konteks yang diperlukan untuk memahami analisis politik. Yang keempat adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Hal itu tampak dari beberapa faktor yang menyangkut geografis, seperti bentuk daratan, apakah kepulauan besar, kecil, atau kontinental, perbatasan dengan negara lain, kepadatan penduduk atau overpopulation, kesuburan, dan kandungan mineral yang dimilikinya, maupun letak wilayah itu, apakah daerah persimpangan budaya, ataukah terpencil, semuanya memiliki pengaruh politik yang perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, menurut seorang ahli politik Prancis, Maurice Duverger, dalam The Study of Politics, struktur geografis yang menyangkut geografi fisik dan sosial, bahwa politik adalah berada di dalam geografinya. Baik, lebih jauh Duverger mengemukakan bahwa Aristoteles telah merumuskan teori tentang hubungan antara iklim dengan kebebasan politik. Kemudian seorang ilmuwan Jerman bernama Rätzel menerbitkan Political Geography pada tahun 1897. Kemudian murid-muridnya menyebutnya disiplin yang baru tersebut dinamakan geopolitik. Namun demikian, hubungan ilmu geografi dan ilmu politik sampai sekarang tetap memiliki keterkaitan yang begitu melekat antara kedua disiplin tersebut. Ilmu politik dan ilmu geografi memiliki hubungan yang erat karena kedua disiplin ini saling melengkapi dalam pemahaman tentang bagaimana faktor geografis mempengaruhi politik dan bagaimana politik mempengaruhi geografi. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu geografi sangat relevan dalam menghadapi masalah global seperti perubahan iklim, migrasi, perdagangan internasional, dan konflik geopolitik. Gabungan pengetahuan dari kedua disiplin ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana geografi dan politik berinteraksi dan saling mempengaruhi. Yang kelima adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, di mana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Seorang sarjana politik, misalnya, dapat meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politis tersebut, khususnya yang menyangkut pembinaan kehidupan demokrasi. Ilmu politik dan ilmu ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya berfokus pada aspek-aspek yang penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Dalam banyak kasus, ilmu politik dan ilmu ekonomi bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keputusan politik mempengaruhi kondisi ekonomi dan sebaliknya. Keterlibatan kedua disiplin ini penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam berbagai konteks sosial dan politik. Oke, selanjutnya adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstern, lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa, maupun dari segi internal, kesehatan fisik perorangan, semangat, dan emosi.
Dengan demikian, psikologi sosial mempengaruhi suatu hasil keputusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap dan tindakan-tindakan sosial masyarakat yang melahirkan tuntutan-tuntutan terhadap kebijakan politik suatu pemerintahan. Ilmu politik dan ilmu psikologi adalah dua disiplin ilmu yang memiliki banyak titik persilangan dan interaksi. Dalam rangka untuk memahami secara komprehensif dinamika politik, seringkali penting untuk memasukkan elemen-elemen psikologis dalam analisis. Oleh karena itu, ilmu politik dan ilmu psikologi bekerja sama untuk menjelaskan bagaimana individu dan kelompok berpartisipasi dalam proses politik, mengambil keputusan politik, dan memengaruhi pembentukan kebijakan politik. Yang ketujuh adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dan ilmu politik bersama-sama dikategorikan dalam rumpun ilmu sosial. Kedua ilmu ini mempunyai hubungan intim yang istimewa. Hal ini dikarenakan proses komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam kawasan politik dan keduanya saling mengisi. Secara filosofis, kajian komunikasi politik merupakan hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Dalam komunikasi politik, tujuan komunikasi melembaga dengan tujuan negara dan tujuan pemerintah sesuai sistem politik yang melandasinya. Sistem politik adalah seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langsung. Sistem politik harus mempunyai kapabilitas dan mampu memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu, dan kapabilitas tersebut selalu berada dalam suatu wilayah tertentu, dalam arti tidak selalu bersifat geografis. Komunikasi politik dan sistem politik merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling berkaitan. Komunikasi politik yang berkembang di suatu negara sangat ditentukan oleh sistem politik yang dianut oleh negara tersebut. Dan yang terakhir adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Sejak zaman dahulu, banyak yang mengaitkan ilmu hukum dengan ilmu politik. Dengan ilmu hukum, kehidupan politik akan lebih baik karena hukum bersifat memaksa dan mengatur, sehingga orang-orang yang diatur oleh negara mau tidak mau harus patuh dengan aturan agar sistem negara berjalan dengan baik. Ilmu politik dan ilmu hukum adalah dua disiplin ilmu yang memiliki hubungan erat, karena keduanya berfokus pada aspek-aspek hukum, pemerintahan, dan kebijakan. Dengan demikian, hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum adalah erat dan saling melengkapi. Keduanya bersama-sama membantu dalam pemahaman bagaimana hukum dan politik berinteraksi, baik dalam tingkat nasional maupun internasional, serta bagaimana perubahan hukum mempengaruhi masyarakat dan sistem politik. Jadi, dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa ilmu politik memiliki hubungan yang erat dengan disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya, yaitu termasuk ilmu antropologi, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ilmu komunikasi, dan ilmu hukum. Hubungan ini menciptakan kesempatan untuk memahami politik dalam berbagai konteks sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Disiplin ilmu ini saling melengkapi dan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana kebijakan, pemerintahan, identitas, komunikasi, dan hukum mempengaruhi dunia politik kita. Integritas antara ilmu politik dan disiplin lainnya adalah kunci dalam mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang politik dan memecahkan masalah yang kompleks dalam masyarakat kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.